Bahkan kalau lu tinggal di rumah yang lebih jauh itu selama 15 tahun, itu masih lebih murah ketimbang lu beli klaster ini. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini dalam seri Home Ownership. Untuk pengunjung pertama, tolong klik like, subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Gue udah bikin sekitar hampir 50 episode, dan ada 3 episode di mana gue ngomongin tentang biaya bangun rumah dan membandingkan antara bangun rumah dan nyicil rumah pakai KPR. Gue notice beberapa hal di 3 episode itu. Pertama, gue membuat perbandingannya dengan diagram bar. Sedangkan setelah gue membuat konten banyak episode, gue notice bahwa viewer kalian itu lebih seneng kalau misalkan gue membandingannya pakai Excel. Itu lebih nyata gitu, somehow di mata gitu. Terus kedua, gue mendapat feedback bahwa biaya bangun dan biaya material yang gue sajikan di 3 episode itu nggak jelas itu di tahun berapa dan di kota mana gitu. Jadi gue mau ulang pembahasannya 3 episode ini dan dijadikan 1 episode ini. Nah, kita mulai dengan general knowledge dulu ya, tentang biaya bangunan dulu. Nah, ini dia. Jadi gini, biaya material dan bangun untuk Jabodetabek itu di tahun 2019 kemarin dimulai dari 3,5 juta per meter persegi sampai tidak terbatas. Ya, maksudnya sampai tidak terbatas apa? Maksudnya gini, 3,5 juta itu kalau misalkan kita bangun materialnya standar lah, kita belinya material-material yang cukup standar gitu. Dan ini bisa lebih mahal kalau misalkan lu maunya ubin yang bagus, kemudian kloset yang impor, kemudian ada apa. Semakin banyak custom semakin mahal. Maksudnya custom pengen tangganya yang unik gitu. Oke. Nah, di tahun 2020 acuannya adalah untuk Jabodetabek itu paling murah 3,8 juta per meter persegi atau 4 juta. Ambillah 4 juta per meter persegi sampai tidak terbatas. Nah, ini angka-angka ini gue udah cek dengan 2 temen gue yang kontraktor. Oke. Nah, di sini nih. Nah, gimana kalau misalnya untuk 2021, 2022, 2023, gimana kita mencenayangkan angka di depan? Cukup gampang, lu ambil kenaikan 8% dari 4 juta deh. Itu biar aman. Oke. Kenapa 8%? Karena inflasi kan 6%. Dan kalau untuk biaya bangunan itu karena besinya impor, maka sedikit lebih tinggi daripada inflasi. Oke, udah ya. Oke, ini udah nih. Kita mulai ya. Nah, kita mulai dengan membayangkan jika diri kita adalah sebuah pengembang dan kita bikin sebuah klaster yang besar. Ya. Nah, asumsi. Kita mulai dengan asumsi. Asumsi nilai tanah wajarnya di tahun 2019 itu 3 juta per meter persegi. Kemudian biaya material dan buruh yang wajarnya di tahun 2019 itu yang kita udah bahas tadi, 3,5 juta per meter persegi. Oke, dah. Nah, kemudian lu bikin 60 unit satu klaster dan lu bikin 1 unit ini nih. Ini contoh kasus yang beneran. Gue bener-bener ngambil dari contoh sebuah klaster ya. Jadi dia bikin 60 rumah. Kita bikin 60 rumah dalam satu klaster. Masing-masing luas tanahnya 54 dan masing-masing luas bangunannya 61. Oke, dah. Nah, sebagai pengembang kita bisa membeli tanah lebih murah daripada harga pasar. Kenapa? Karena kita kan belinya kan berhektar-hektar ya. Jadi kita bisa bilang ke orang yang jualnya, Pak, saya kan belinya luas banget nih. Coba deh sedikit di bawah harga pasar, Pak. Gitu.
Itu banyak pengembang yang seperti itu ketika dia melakukan land acquisition. Oke, nah makanya di sini kita bisa asumsikan dia sedikit lebih murah beli tanahnya 2,75 per meter persegi. Oke, udah jatuhnya jadi 148 juta ya. Nah, kemudian ketika dia ngebangun 60 unit itu, yang terjadi adalah dia lagi-lagi dia punya bargaining power yang bagus gitu ke tukangnya dan ke toko-toko ke supplier materialnya. Dia bisa bilang, Pak Buruh, ini kan saya ngasih job 60 rumah nih, buruhnya dimurahin sedikit dong. Gitu. Ke toko material dia juga bisa bilang gitu, Pak saya kan mau minta supply pasir nih banyakan nih untuk 60 rumah, kasih murah dikit dong dari harga pasar, bata kayak gitu, batu kayak gitu, semen kayak gitu ya. Itu sering terjadi. Nah, oleh sebab itu gue berani mengasumsikan bahwa ketika developer bangun rumah, dia akan selalu bisa membangun dengan biaya bangunan dan buruh itu sedikit lebih murah dari umumnya. Ya, makanya di sini gue taruh 3,25 juta per meter persegi. Ya, ngerti ya? Ngerti. Oke, kemudian dia bangun sarana, katakanlah security, taman, kolam renang, jogging track gitu ya. Dia habis 6 miliar dan 6 miliar ini dibagi ke 60 rumah, pro rata jadinya 100 juta per unit. Ya, oke. Kemudian sebagai pengembang dia punya capital expenditure dong, ada biaya overhead, kemudian dia harus bayar arsitek, kemudian dia harus bangun jalan di dalam cluster. Oke, ini berapanya gua nggak bisa bilang. Yang jelas dia ngebandrol rumah itu di 682 juta. Oke, nah marginnya lu bisa lihat sendiri tuh 235 juta. Ya, itu 50% by the way dari luas tanah, luas bangunan dan sarana. Nah sekarang kita copot kacamata pengembang dan kita pakai kacamata pembeli. Kita sebagai pembeli datang ke sana, katakanlah itu klaster dibangun di tahun 2019, kemudian kita datangnya di tahun 2020. Ya. Nah kita datang terus kita ngelihat, oh ini rumah nih LTLB-nya 5461, kemudian dibanderol 682 juta. Ih lucu ya. Yang lu harus lakukan ketika lu ngeliat nilai jual itu adalah lu harus coba taksir nilai tanah, nilai bangunan, sama nilai sarananya. Oke? Nah, dan cara naksirnya gini, kalau lu beli tanah sendiri itu nilainya 3,5. Kenapa? Karena nilai tanah wajarnya di tahun 2009 itu 3 juta. Sekarang udah 2020, lebih mahal dong. Jadi lu harus ngehargain tanahnya lebih mahal gitu, biar adil, ya nggak? Kemudian biaya bangunannya. Nah, biaya bangunannya lu nggak boleh pakai angka 2019 dong. Lu harus pakai angka 2020. Kenapa? Karena gini, lu harus mikirnya gini. Kalau gua ngebangun rumah itu di tahun ini, itu habisnya nggak 3,5 tapi 3,8 gitu. Ngerti ya? Gitu. Kenapa? Karena lu baru berminat untuk membeli rumah itu kan di tahun 2020. Gitu. Nah, kemudian nilai sarana lu taksir deh 100 juta. Nah, ini nih biaya tanah, nilai bangunan sama nilai sarana kalau dijumlahin itu 520 juta doang. Tapi lu ngebelinya 682 juta. Jadi kalau lu beli rumah ini 682 juta, lu harus siap-siap gitu. Dengan kenyataan bahwa oke, dengan gue beli rumah senilai itu ada uang hilang 161 juta. Ngerti ya? Nah, di sini mungkin ada yang nanya, loh Bang, kenapa itu biaya jalan nggak dimasukin? Kenapa biaya arsitek nggak dimasukin? Karena gini, pertanyaan gue gini, kalau misalkan nggak ada taman dan nggak ada kolam renang, lu masih mungkin beli rumah itu. Ya, tapi kalau nggak ada jalan, lu nggak mungkin beli rumah itu, ya nggak? Jadi yang namanya biaya jalan itu seharusnya bukan sesuatu yang diembankan oleh pengembang ke pembeli. Kenapa? Karena kalau dia nggak bikin jalan, kita nggak mau beli rumah dia. Masalah kedua adalah
Kalau misalkan kita bangun rumah kan kita bisa, oh kita punya dananya baru segini, yaudah bangun segini dulu, bisa kita cicil gitu. Sedangkan kalau misalkan kita beli rumah kan kita harus bayar 682 jutanya kan. Nah, dalam kasus ini berarti kebanyakan dari kita akan ngambil KPR. Nah, gua ada cek di rumah.com, kalau misalkan kita ngambil 80% pinjaman, 15 tahun dan rate-nya 7%, lo harus bayar bunga 337 juta. Artinya apa? Artinya total cost yang lo akan keluarkan adalah 1 miliar. Jadi untuk biaya rumah 520 juta, lo keluar 1 miliar. Pikirin tuh, worth it apa enggak? Oke, nah sekarang kita mikirin nih. Oke, gue mendingan beli ini dengan keluar 1 miliar, atau gue bangun sendiri ya? Nah ini perbandingan berikutnya, oke? Di sebelah kiri tadi kan lo harus keluar uang total 1 miliar nih ya. Nah, 1 miliar ini lu bandingin dengan skenario lu ngebangun sendiri. Katakanlah biaya tanah meskipun agak jauh tapi harganya tetap sama gitu ya, 3,5 juta per meter persegi. Oke. Kemudian misalkan lu bangun sendiri nih, lu hire arsitek sendiri segala macamnya, jatuhnya lebih mahal, 4,5 juta. Kenapa lebih mahal? Kenapa gua ambil asumsi lebih mahal? Karena gini, kebanyakan orang itu kan pasti nge-hire arsitek sendiri masuk ke sini gitu. Kemudian mungkin kita nggak bisa nego sebaik pengembang kalau untuk harga materialnya. Jadinya jatuhnya 4,5 juta per meter persegi gitu. Oke. Nilai sarana ya udah lo terima aja, nggak ada taman, nggak ada apa gitu kan. Ya udah. Nah, total bangunnya 463 juta cuman. Nah, lu bandingin deh tuh. Yang sebelah kanan ini, lu ngebangun rumah itu lu nggak perlu nyicil ke bank. Kenapa? Karena lu bisa ngatur keuangan lu. Oh, kita punya rezekinya segini nih. Ya udah, kita bangun dulu ruang-ruang yang esensial. Kemudian ketika nanti udah ada rezeki, oke, bangun kamar mandi kedua sama bangun kamar tidur kedua. Jadinya lu nggak perlu minjem ke bank. Nah, bandingannya seperti ini nih. Bedanya jauh. Kan 550 jutaan bedanya. Lu beli satu rumah klaster, lu bisa bangun 2 rumah dengan nilai yang sama. Bayang ya. Kemudian, perbandingan berikutnya adalah, tapi kan kalau misalnya kita bangun rumah, lokasinya belum tentu strategis. Sedangkan kalau misalnya klaster, itu di depan udah ada stasiun kereta api. Kita terima asumsi itu. Kita coba lihat. Nih. Katakanlah si klaster itu lokasinya lebih strategis, depan ada stasiun. Sedangkan kalau misalnya kalau lu bangun rumah, itu posisinya agak jauh gitu ya dari stasiun. Oke, kita hitung. Suami istri kerja selama 15 tahun. Oke, nah tuh lihat tuh. Si ojol dari rumah ke stasiun itu cuma 15.000, kereta 10.000, kemudian ojol dari stasiun ke kantor 15.000. Sedangkan di kanan lu lihat dari rumah ke stasiun itu lebih mahal 30.000. Double harganya gue mahalin. Ya. Tuh lu lihat deh harganya. Bahkan kalau lu tinggal di rumah yang lebih jauh itu selama 15 tahun itu masih lebih murah ketimbang lu beli klaster ini. Kebayang ya. Dan gue udah ngitung tuh sampai 25 tahun. Ini nih baru break even kalau misalkan di 20 tahun. Jadi kalau misalnya lu tinggal di rumah yang lu bangun sendiri lebih dari 20 tahun, iya ongkos jatuhnya jadi lebih mahal ketimbang lu beli di klaster. 20 tahun tapi. 20 tahun lu belum tentu tinggal di situ. Gitu. Oke? Nah, kemudian perbandingan berikutnya adalah Bang, nggak adil dong, yang sebelah kanan itu nggak pakai KPR, yang sebelah kiri pakai KPR, ya nggak bakal ngejar gitu. Oke, kalau gitu kita bandingin skenario terakhir, yaitu gimana jika kita bangun sendiri dan uangnya kita pinjam dari bank. Oke, gitu ya. Kita pakai kayak gitu. Nah, jadi untuk komparasi yang lebih apple to apple, nih lu lihat deh. Di tabel yang paling kanan, cost-nya 463 dan lu pinjem ke bank 463 dan bunganya itu 286 juta. Tetap aja sih, lu lihat deh. Tuh lu lihat bandingin A sama E.
Kalau A itu 1 miliar, E itu lu cuma habis 700 juta, 750 jutaan lah. Oke. Kemudian kalau misalnya kita tambahin ongkos transportnya selama 15 tahun, lu bandingin C sama F. Itu baru break even tuh di 15 tahun. 15 tahun anak lo udah lulus SMP. Mungkin lo akan pindah ke rumah yang lain agar dia bisa dapat SMA yang lebih baik. Kemungkinan besar bangun rumah itu lebih murah ketimbang beli klaster. Jauh. Dan meskipun dia lokasinya nggak strategis gitu ya, ongkos transportnya itu hanya baru kebalap setelah 15 tahun. Nah, ini gue kembalikan aja ke teman-teman. Tetap mau beli klaster atau mau bangun rumah. Tabel terakhir yang gue pengen kasih lihat ke kalian adalah apresiasinya. Coba lihat deh, nih. Nilai rumah lu kalau misalnya lu beli klaster itu tuh hanya 520 juta. Padahal lu habis 1 M, ya. 520 juta itu tahu ya dari mana, luas tanahnya, luas bangunannya, dan nilai sarananya. Nah, itu berapresiasi 8%, dan baru di tahun ke-10 lah dia ngehit angka 1 M gitu. Jadi kalau lu ngejual rumah itu sebelum 10 tahun, lu rugi. Tapi kalau misalnya lu ngejual rumah itu setelah 1 tahun setelah 10 tahun barulah itu break even, baru lu ada untungnya. Kenapa? Karena lu menghabiskan total uang 1 miliar laba pengembang, bunga bank untuk rumah itu. Oke? Nah, sedangkan kalau bangun sendiri itu kan lu kan nggak ada uang hilang. Itu 490 juta berapresiasi, dan di tahun ke-10 itu value-nya udah double. Jadi di tahun ke-10 itu, sementara lu beli klaster itu lu baru BHP, temen lo yang bangun sendiri itu value-nya udah double. Ketika dia jual, dia benar-benar untung 500 juta. Pesan gue adalah pakai perbandingan ini, luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, dan nilai sarannya berapa, untuk menakar berapa uang hilang yang lo harus hadapi gitu. Dan lo pikir sendiri deh, kira-kira worth it apa enggak gitu. Oke? Gitu aja dari gue. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik notification. Drop a comment di kolom komen, diskusi sama gue, tanya ke gue kalau lo ada pertanyaan. Insya Allah gue bisa jawab. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.